bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 21, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material. Dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal dan dihukum. Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Beni Cokro Saputra alias Arjuna dengan bentuk kumulatif subsidiaritas dalam perkara aku, maka sudah seharusnya surat dakwaan jaksa penuntut umum batal dan dihukum karena pertama, unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke-1 dan ke-2 adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan adalah berbeda. Demikian kami sampaikan. Eksepsi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum, saudara jaksa penuntut umum. Tadi kita sudah mendengar eksepsi dari saudara penasihat hukum. Apakah saudara jaksa penuntut umum mau memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut? Kami tetap pada dakwaan kami. Baik, terima kasih. Hendak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan. Disertasi saya dulu kan pelanggaran HAM dalam keadaan darurat di Indonesia. Jadi pidana HAM begitu. Jadi konsentrasi saya nanti di dalam guru besar ini adalah pidana HAM. Saya ingin mengangkat efektivitas pengadilan HAM ad hoc di Indonesia karena perlu diketahui ya, Undang-Undang Pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000 itu kan sudah ada pengadilan HAM seluruh Indonesia. Termasuk pengadilan negeri Medan ini kan, ada pengadilan HAM-nya kan? Ada. Kemudian ada pengadilan HAM Jakarta, ada pengadilan HAM Makassar dan Surabaya. Itu diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Pengadilan HAM. Nah, tapi ada juga lagi Komnas HAM, ingat, Komisi Hak Asasi Nasional, ya, sebagai penyelidik Komnas HAM. Kasus-kasusnya pun cukup banyak, tinggal menunggu bom waktu, kan begitu. Nah, jadi kalau saya melihat ini persoalannya sekarang aparaturnya, hakim HAM-nya tidak ada lagi, ya. Jaksa ad hoc-nya juga sudah tidak ada lagi, hakim ad hoc-nya juga sudah tidak ada lagi. Undang-undang ada, kasus ada, tapi tidak bisa berjalan. Ada apa ini? Nah, ini menyangkut masalah nasional sebenarnya yang saya angkat ini. Ya, mudah-mudahan nanti di pemerintahan Presiden Jokowi ini pengadilan HAM ini benar-benar bisa diangkat kembali karena undang-undangnya sudah ada ya. Kita bukan berlebihan ya, bukan berlebihan karena undang-undang HAM-nya sudah ada, undang-undang pengadilan HAM maksudnya sudah ada. Agar kesan pengadilan itu jangan semata ya menyidangkan kasus-kasus yang bermasalah hukum, juga perlu juga sepertinya pengadilan ini dijadikan ya satu tempat untuk menimba ilmu pengetahuan bagi calon-calon sarjana hukum, apalagi magister hukum ya. Jadi tidak hanya dia pinter di dalam ilmu pengetahuan semata, tetapi dalam praktek. Nah, jadi ini adalah contoh putusan perkara TPPU dan tindak pidana asalnya dari Tipikor, dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, inilah sekarang yang mereka sedang bahas di sini, bagaimana kemahiran mereka, ketangkasan mereka, bisakah menyerupai atau mirip-mirip seperti hakim yang sebenarnya. Nah, karena itulah intinya pengadilan itu supaya jangan disebut angker, tetapi perlu juga menimba ilmu pengetahuan bagi para kader-kader, calon-calon sarjana hukum atau magister hukum, bahkan calon hakim sekalipun. Jadi tidak hanya semata dia menimba ilmu pengetahuan. Jadi saya walaupun mengajar saya selama ini di bidang tindak pidana ini, dan ada dosen saya juga di bidang TPPU, mereka adalah semata-mata hanya dari akademisinya penerapan daripada pasal-pasal yang terkait dengan aturan itu. Nah, di pengadilan inilah kita lakukan bagaimana bisakah mereka mengejawantahkan, menjabarkan apa yang diperoleh dari berbagai ilmu yang diperoleh daripada dosen-dosen begitu. Ya.
Kemudian